Oke, jumpa lagi dengan video Emos Jakarta. Video yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semuanya tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube Emos Jakarta. Emos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. 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 Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang banyaknya WA yang masuk menanyakan semuanya, hampir 90% menanyakan sistem penggajian di cuci mobil. Jadi sistem penggajian di cuci mobil itu nanti saya akan jelaskan di sini di konten ini. Namun sebelumnya memang ada juga yang menanyakan tentang mau bukanya orang di daerah khususnya yang dari Bengkulu, dari Riau, dari Pekanbaru, ya Pekanbaru, Riau, Bengkulu, kemudian banyak lagi di Palembang, terus ada yang di Malang, di Jawa. Banyak sekali yang tanya tentang modal yang akan dikeluarkan, yaitu tentang mengenai peralatan. Saya mau informasikan lagi sebelum kita masuk ke pembahasan yang konten kali ini, yaitu pembahasan tentang bagi hasil. Kali ini saya informasikan bahwa di Emos Jakarta sudah atau bisa melayani untuk penjualan alat-alat cuci mobil, ya, karena dari kemarin saya sendiri sudah bisa komunikasi dengan owner pabriknya yang satu. Jadi di situ nanti kita akan membahas penjualan alat lah ya. Kita akan kerjasama dengan satu. Jadi kami menjual alat yang sudah kami pakai aja. Jadi kami tidak menggebu-gebu untuk menjual alat-alat. Jadi yang kami jual adalah alat-alat yang kami pakai, yaitu alat cuci mobil hidrolik khususnya merek satu. Karena kami sudah merasakan awetnya satu itu seperti apa gitu. Yang tidak kami ketahui, kami tidak menjualnya. Yang tidak kami pakai, kami tidak menjualnya. Gitu loh ya, kualitasnya kami juga tidak tahu. Oke, kali ini memang saya lengkap pakai earphone, pakai mic, karena saya sudah setting alat ini. Saya sudah pakai set alat podcast untuk syuting, memberikan informasi mengenai cuci mobil dan seputar semua tentang usaha cuci mobil. Kita masuk ke pembahasan kita di konten ini, yaitu tentang bagi hasil. Banyak sekali yang tanya, bagaimana mas bagi hasilnya itu bagaimana? Berkali-kali saya katakan bagi hasil cuci mobil itu relatif atau tergantung dari pendapatannya, ya. Misalnya cuci mobil itu, ya cuci mobil seprofesional apapun lah, maksudnya sebesar apapun juga lokasinya, kita mau lihat dulu. Kalau dari opening itu tidak bisa langsung sistem bagi hasil, itu tidak bisa diterapkan. Karena kalau itu diterapkan, bagi hasil itu langsung diterapkan dari mulai nol itu 0 bulan sampai seterusnya, itu yang kalah adalah pekerjanya. Itu udah pasti. Ya ini bisa jadi catatan lah ya, siapapun yang mau lihat channel YouTube Emos Jakarta ini bisa jadi catatan bahwa tidak bisa kita itu menerapkan
menerapkan sistem bagi hasil itu mulai dari 0 bulan atau grand opening, kemudian soft opening, itu tidak bisa karena harga yang kita terapkan dari pertama aja kita sudah harga promo, ya kan. Kondisi mobil belum tentu seramai yang sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu loh. Kita hitung-hitungkan dengan hasil misalnya kita gaji borongan gitu loh. Yang jelas kalau menurut perhitungan saya, cuci mobil itu 1 sampai 3 bulan itu subsidi dari kebijakan dari owner. Biasanya seperti itu yang kita terapkan. Jadi 1 sampai 3 bulan itu memang tidak bisa langsung diterapkan pakai bagi hasil. Ini yang saya mau katakan adalah konsep cuci mobil yang standar MWOS. Ya, standar MWOS itu minimal tanahnya ya 400 meter. Itu minimal tanahnya di kota atau Jabodetabek. Ya, yang kuantiti mobilnya bisa sampai 100 mobil setiap hari. Ini yang yang kita bicarakan ya. Nanti kita bicarakan standar yang mungkin pendapatannya bisa kisaran 40 sampai 50 mobil aja per hari atau yang lain-lain gitu, kita bisa bicarakan nanti. Dan ini bisa berjalan di bulan keempat kalau misalnya kita mau borongkan. Berapa mas borongnya? Kemarin banyak sekali yang nanya, berapa sih borongnya, yang cuci berapa, yang owner berapa gitu. Ini juga bisa diterapkan, cuci mobil yang sehat itu bisa diterapkan di 6535. Kalau omsetnya normal itu bisa 65 ke owner, 35 ke operasional. Operasional itu artinya SDM saja ya. SDM saja ya, tenaga kerja, bukan operasional maksudnya ya tadi ya. Sorry saya salah. Bukan operasional. Jadi yang 65 owner, yang 35 itu sumber daya manusianya atau karyawannya lah. Supaya tidak pusing. Ya, karyawannya itu 35. Itu kalau normalnya omset di atas 100 juta lah, omset di atas 100 juta atau bahkan 150 juta mungkin bisa diterapkan dengan sistem ini. Ya, catatan ya, kalau omsetnya di atas 100 juta per bulan bisa diterapkan dengan sistem ini. Tapi kalau omsetnya semakin turun nih, otomatis orang juga kan nggak banyak kalau omsetnya sedikit. Kalau orang itu mengikuti, karyawan itu mengikuti jumlah omset, sistem ini sebenarnya bisa juga mengikuti. Sistem bagi hasil 6535 ini bisa mengikuti. Tapi prakteknya nanti bisa 40 loh. Prakteknya bisa 40, terus kemudian 60 owner gitu, itu bisa terjadi. Gitu. Jadi idealnya adalah omset car wash yang sehat itu 6535. Itu sehat sekali. Jadi 35 itu nanti bisa diterapkan lagi untuk makannya, untuk istilahnya kan kalau dulu nggak ada makan, nggak ada tempat tinggal, ya uang makan semuanya include lah di situ di 35 itu. Tapi kan kita lagi-lagi mempunyai sistem yang baru, sistem yang supaya bagaimana karyawan itu bisa bertahan begitu. Ya, terus itu untuk konsep cucian yang standar MBOS ya. Kalau untuk konsep cucian yang biasa-biasa saja, ya tergantung pendapatan Anda berapa. Ini sebenarnya bisa dipresentasikan. Ketika cuci mobil Anda itu misalnya omsetnya 30 juta, berarti orangnya tidak sebanyak yang 100 juta tadi dong. Kan begitu. Anda masih bisa aja otak-atik dengan 6535 ini. Bisa loh, bisa saja loh Anda terapkan sistem ini di omset 30 sampai 40 juta. Tergantung kesepakatan Anda dengan karyawan Anda itu seperti apa. Terus lagi ketika Anda
dirasa tidak ketemu, tidak ada titik temu antara karyawan Anda, mungkin 30 juta kalau 35%-nya sekian bagi orang sekian nggak cukup ini Pak. Ya udah, mau nggak mau dengan omset yang Anda miliki itu, kalau Anda masih mau sistem borong, Anda harus tambahkan persentasenya menjadi 40 atau 45. Yang penting jangan sampai 50% plus 1. itu nggak sehat. Kalau 50% plus 1 itu udah nggak sehat. Artinya apalagi Anda misalnya sampai masih harus bayar listrik, masih harus bayar air, masih harus bayar penyusutan alat, investasi Anda, nggak sehat. Jadi jangan sampai melebihi 50% lah, begitu. Walaupun ini sistem karwas yang omsetnya kecil ya, atau karwas yang konsepnya masih kecil, istilahnya pendapatan itu belum sampai 50 juta ke atas. Anda bisa borongkan juga, maksudnya bisa borongkan juga, cuma tidak bisa mengikuti konsep karwas yang standar embos ya, yang besar, begitu tidak bisa. Jadi bagi hasil ini intinya adalah fleksibel, bisa kita otak-atik, bisa kita pelajari lagi sesuai kesepakatan dengan karyawan Anda. Anda tidak bisa bakukan loh. Usaha cuci mobil itu tidak bisa dibakukan. Saya punya prinsip harus bagi hasil sekian. Kalau Anda tidak mengikuti perkembangan, Anda tidak melihat omset, Anda tidak bisa menganalisa mobil yang masuk, Anda punya hukum baku yang harus punya harus punya omset yang tidak sesuai bagi hasil, ya ini tidak bisa Anda paksakan. Jadi hukum ini atau sistem bagi hasil ini fleksibel sesuai dengan pendapatan outlet Anda. Itu kuncinya. Jadi kalau sistem ini diterapkan di cuci mobil yang besar, bagi hasilnya mungkin bisa seperti yang saya bilang tadi, 6535 dengan omset yang minimal di atas 150 juta. Karena semakin tinggi omset, semakin kecil persentasi bagi hasilnya. Gitu kan? Dan semakin rendah omset karwas tersebut, semakin besar. Karena karyawan ini nggak mau tahu, ketika pendapatannya kecil, mereka tidak akan bisa bertahan lama di tempat Anda. Jadi kita harus pinter-pinter nih kalau mau manage karyawan, itu pinter-pinter kita supaya mereka tidak lari itu seperti apa. Ya gajinya harus kita stabilkan. Kita harus bisa punya target lah. Mungkin dalam 3 bulan kita misalnya kasih subsidi. Jadi benar-benar di bawah 40% misalnya pendapatan kita dari total omset, yang 60% itu karyawan tapi subsidi. Tapi itu kan tidak berlangsung seterusnya. Jadi 3 bulan ketika Anda income Anda masih di pemodal ini masih di bawah 40%, itu tidak sehat. Anda tinggalkan saja bisnis cuci mobil itu. Gitu ya. Oke, mungkin sangat jelas ya bahasa saya ini, mau bahasa sederhana, tidak bahasa yang bagus. Cuman maksud saya begitulah, cuci mobil yang besar sama cuci mobil yang kecil itu berbeda cara bagi hasilnya juga. Makanya jangan punya prinsip, saya kalau sudah mau bagi hasil ya udah bagi hasil, kalau mau kerja silakan, nggak mau kerja jangan seperti itu. Anda buka cuci mobil itu jangan seperti itu. Ingat, cuci mobil itu bukan perusahaan profesional. Jadi tenaga kerjanya pun tidak profesional gitu loh. Oke. Jadi itu saja mungkin video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share di sosial media Anda. Dan kalau ada kritik dan saran bisa melalui WA atau Instagram kami atau Facebook kami. Sampai jumpa, dan Embos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.